Keluarga Indonesia memiliki kegemaran yang istimewa, buah mangga. Biasanya seluruh anggota keluarga menikmati mangga dalam berbagai bentuk, dari dimakan langsung, dijadikan jus segar, hingga diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Bagi keluarga di Indonesia, mangga bukan hanya buah favorit, tetapi juga simbol kebersamaan dan kebahagiaan. Ya, mangga adalah salah satu buah tropis yang sangat populer di Indonesia. Dengan iklim yang ideal untuk pertumbuhan mangga, berbagai jenis mangga seperti harum manis, gedong gincu, dan arum manis tumbuh subur di seluruh penjuru negeri. Tingkat konsumsi buah mangga di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, didorong oleh preferensi masyarakat yang menyukai rasa manis dan kesegarannya. Mangga tidak hanya dikonsumsi sebagai buah segar tetapi juga digunakan dalam berbagai olahan makanan dan minuman, mulai dari jus, salad buah, hingga manisan dan sambal. Popularitas mangga juga terlihat dalam pasar tradisional dan modern, di mana permintaannya selalu tinggi selama musim panen. Dengan berbagai manfaat kesehatan dan rasa yang nikmat, tidak mengherankan jika mangga menjadi favorit di meja makan keluarga Indonesia. Pohon mangga pertama kali ditemukan di India sekitar 5.000 tahun lalu. Orang India menyebutnya Mengas dalam bahasa Tamil. Lembah Sungai Indus menjadi tempat pertama di mana pohon mangga tumbuh subur. Antara tahun 1400 hingga 1450, pedagang India membawa buah mangga ke Malaysia dan Filipina. Di Filipina, buah mangga ditanam di Kepulauan Sulu, Mindanao, dan Pulau Luzon. Dan di Indonesia mulai menanam mangga sejak tahun 1600 di Kepulauan Maluku. Saat ini konsumsi mangga di Indonesia mengalami peningkatan yang menarik. Pada tahun 2022, rumah tangga di Indonesia mengonsumsi sekitar 151.670 ton mangga. Jumlah ini naik sebesar 4,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 145.780 ton. Pertanyaannya, berapa jumlah sampah kulit mangga di Indonesia? Jumlah sampah kulit mangga di Indonesia berkaitan erat dengan tingkat konsumsi buah mangga yang tinggi. Volume kulit mangga yang dihasilkan sebagai limbah juga cukup signifikan. Diperkirakan kulit mangga menyumbang sekitar 10-15% dari total berat buahnya. Dengan konsumsi rumah tangga sekitar 151.670 ton mangga per tahun, maka Indonesia menghasilkan sekitar 15.167 hingga 22.000 ton sampah kulit mangga setiap tahunnya. Pengelolaan sampah kulit mangga ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks lingkungan dan pengelolaan limbah. Beberapa solusi potensial untuk mengatasi masalah ini antara lain: pertama, pengomposan. Kulit mangga dapat diolah menjadi kompos yang berguna untuk pertanian dan hortikultura, membantu mengurangi volume sampah dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Kedua, produksi pakan ternak. Kulit mangga yang dikeringkan dapat digunakan sebagai pakan ternak, memberikan sumber nutrisi tambahan bagi hewan. Ketiga, industri pengolahan. Ekstraksi pektin dan antioksidan dari kulit mangga dapat dimanfaatkan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Menariknya, ada manfaat yang ajaib dari sampah kulit mangga. Ternyata sampah kulit mangga dapat membunuh larva nyamuk. Tentu saja berguna mencegah kasus demam berdarah. Tidak hanya bagi Indonesia, limbah kulit mangga ini dapat pula menjadi solusi dunia dengan memanfaat ajaibnya tersebut. Dilansir dari laman liputan6.com, sampah kulit mangga membuat 4 mahasiswa FKMK UGM, yakni Santi Andriani, Salman Hafizar Ramli Lubis, Nisa Munawarah, dan Jessica Edeline, melalui kajian pustaka penelitian terdahulu menemukan jika senyawa aktif dalam limbah kulit mangga potensial sebagai zat membunuh larva nyamuk dan dapat menekan kasus demam berdarah dengue atau DBD. 4 mahasiswa tersebut tergabung di tim MOSAIC atau Mango Skin for Organic Sustainable Aedes Insect Control ini berhasil menjadi finalis kompetisi internasional Biocircular Green Economy atau BCG yang diselenggarakan oleh Kasetsart University, Thailand, tanggal 18 Januari tahun 2024 lalu. Dalam kulit mangga terdapat senyawa flavonoid, saponin, serta tanin yang berpotensi digunakan sebagai larvasida.
Flavonoid mampu mengganggu sistem saraf dan pernapasan larva. Sedangkan saponin bisa menjadi racun lambung kuat pada serangga. Lalu tanin dapat menghambat enzim pencernaan. Temuan 4 mahasiswa UGM tersebut sangatlah penting bagi Indonesia yang memiliki kasus DBD tinggi. Bukan hanya untuk membantu mencegah kasus DBD saja, tetapi juga berkontribusi dalam mengurai persoalan lingkungan. Nah, jangan buang kulit mangga, apalagi dibuang sembarangan. Banyak manfaat kulit mangga yang berdampak positif bagi keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bagi bangsa kita.